apa? Peratur ya? Peratur sekolah. Seni apa? Peratur sekolah. Sama pos. Iya. Peratur sekolah. Peratur sekolahnya siapa? Gambar itu pakai. Ya sini. Ini kono ya. Wah, ini anak kelas berapa? Kelas 6 ya? Namanya siapa? Pagiku cerah, Kamu? matahari Kelas 6 siapa yang ngajar? bergendong tas merah. Tuh, Pak Toto. Towo. Kamu diajar Pak Toto senang? Senang ya? Belajar di SD Galus ini senang? Prestasinya semakin bagus ya Ananda ya? Ya? Sekolahnya menurut kamu semakin bagus seperti tidak ini? Guru-gurunya ramah apa tidak? Ramah, tidak pernah marahi kamu. Sering memberi nasihat. Coba nasihat apa yang kamu terima dari guru? Apa coba? Ya, bagus, terus. Ya, terus. Apa? Rajin belajar. Terus taat kepada orang tua agama ya. Juga jangan lupa taat pada guru ya. Kalau sore ngaji apa tidak? Kalau ada PR dikerjakan apa tidak? Harus dong ya. PR dikerjakan, belajar dengan baik. Kalau ada kegiatan-kegiatan keagamaan diikuti ya. Siap Ananda? Selamat berjuang ya. Cita-citanya ingin jadi apa? Polwan kamu? Guru luar biasa ya. Semoga cita-cita kamu tercapai ya. Tapi dengan syarat rajin belajar ya. Ya. Ikuti arahan Pak Guru dan Bu Guru juga kepala sekolah ya. Masih Ananda. Selamat berjuang. Kadang buatmu marah, namun segala maaf kau berikan. Guru sayang. Mulai tadi saya mau. Kami pernah ke sana juga berpikir berapa kali itu akhir gitu karena dari biasanya ada yang sangat mengarahkan ke sana. Guru TK gitu. Kakak kelasnya ke sana, inginnya itu ke sana. Iya, itu pasti itu. Jadi mulanya ada dipelajari sosiologi masyarakat. SD, kepala sekolah, guru harus melakukan pendekatan secara intensif. Lirik sesuai kan bisa paham. Mulanya harus ada penjelasan secara detail kayak nun sewu kados maniki Pak Nanang. Seperti itu tadi kan bagus sekali ketika ada kesadaran gimana caranya, iya kan? Nggih kan? Itu kan bagus sekali, Pak. Terus yang kedua nun sewu jane kayak jenengan selaku wali murid yang diharapkan dari sekolah itu siswa panjenengan sing kepripun? Pak Nanang. Ya, otomatis kami sih apa yang diharapkan otomatis anak mendapatkan pendidikan yang sesuai. Nggih. Terus akhlaknya juga bagus. Nggih. Terus kemarin juga udah ada program bagus dari sekolahan yang punya program untuk baca tulis Al-Qur'an sebelum jam dimulai. Yeah. Itu, dan insya Allah itu akan sangat membantu sekali. Okay. Baik untuk di rumah ataupun juga untuk orang tua lain yang anaknya baru lulus TK. Okay. Otomatis di sini juga ada baca tulis Qur'annya. Yeah. Mungkin nanti juga ada hafalan Al-Quran, surat-surat pemeriksaan. Insya Allah itu sangat membantu. Okay. Harapan kami itu bisa terlaksana. Selain daripada itu juga ada klub takraw di sini juga menawarkan, Mas, gimana kalau SD kerja sama kami dengan bisa. kami untuk ekstra itu bisa Pak? Iya, nah, itu insya Allah juga itu sangat membantu karena takraw kan memang unik ya. Unik. Terus anak-anak di sini juga ada yang ngajar di SMA Muhammadiyah, jadi di Karangrejo juga ada. Jadi mudah-mudahan nanti bisa terrealisasi. Jadi lebih membuka warga untuk menyekolahkan tidak perlu jauh-jauh. Betul. Biaya pun jadi nggak terlalu banyak yang ya, untuk transport. Betul. Enggak begitu itu karena bisa jalan kaki. Jadi ngaten Pak Nana sama Pak Yanto. Yang kita harapkan secara simpulan gini aja, supaya anak kita siji bener, akhlaknya tinggi, pinter,
terampil ini, yang dari uang terampil. Terampil ya. Dan Nun Sewu Skill. bisa mencari uang asli. Kita akan mengarahkan untuk itu pada teman-teman guru bagaimana desain sakawan. Sudah pinter, bener dulu, bener pinter, berakhlak, terampil, tapi bisa pahal ngomong kono dan dipengaruh. Terima kasih Pak Nanang. Ini Bu Mufita. Setiap pertanyaan kan ada indikator. Contohnya pertanyaan 90 yang jenengan nanti lain kali siapkan ada berapa? 5 ya. Ini. Jadi setiap itu ada itu. Ada kemungkinan nomor ini kan ada di nomor yang lain, ditulis saja situ. Iya. Gitu ya. Iya kan? Jadi belajar Itu data-data panjenengan lengkap, teman-temannya lengkap, nomor HP lengkap. Suatu saat dibuat seperti itu agar suatu saat alumni per tahun ada. Kalau suatu saat ada pertemuan alumni dari data itu, paham ya? Ini kan data-data ada. Ya, makanya itu. Mula bukane pemandian nang Pocong Sari sing digagas dening Bapak Visi yang dibuat oleh kepala sekolah. Yang pertama dibuat apa? Program ya. Pertama membuat rencana program. Ya, terus Setelah itu pelaksanaan program yang meliputi RPP, administrasi kelas, ya, terus instrumen pelaksanaan setelah pembelajaran pelaksanaan pembelajaran. Dan Setelah itu penilaian. penilaian. Dari penilaian itu diambil data hasil supervisi untuk evaluasi. Ya. konan anak sing sileman banyune bening tenang Jadi Bu Mufita, kesehatan jenengan sudah tidak lagi diberi tugas mengajar, tapi supervisi adalah hal mutlak. Diterangkan oleh Bu Indri, maka langkah pertama dia buat rencana program. Rencana program yang harus supervisi itu yang harus panjenengan buat itu satu, rencana program supervisi administrasi kelas. Yang kedua, supervisi rencana pelaksanaan pembelajaran RPP ya. Berikutnya adalah pelaksanaan pembelajaran. Pelaksanaan pembelajaran waktu mulangnya instrumennya ya. Setelah ya itu pelaksanaan pembelajaran. Berikutnya supervisi penilaian loh Bu. Maksudnya supervisi penilaian jenengan dari awal akhir ketika Bu Indri ngajar sudah disupervisikan masuk proses penilaian baik KI1, KI2, KI3, KI4. Setelah itu data-data hasil supervisi itu ada data hasil supervisi kan ada beberapa guru. Setelah ketahuan datanya diadakan evaluasi loh Bu. Ya. Penilaian tadi. Evaluasi supervisi. Setelah ketemu evaluasi supervisi jenengan menemukan kan si Bu Indri kelemahannya apa, kelemahan. Jenengan baru mengadakan pembinaan. Setelah melakukan pembinaan si guru sudah dibina, tindak lanjutnya gimana? Bu Indri melaksanakan tidak pembinaannya, pemulangan jemput. Itu dibicarakan bersama yang bersangkutan. Ya, bersama yang bersangkutan bisa baik secara personal maupun secara klasikal. Kalau hal yang menyangkut pribadi personal loh Bu, tapi hal-hal yang umum klasikal. Kalau yang pribadi Bu Indri hanya dengan Bu Indri, yang lain tidak boleh ngerti. Itu rahasianya Bu Indri. Guru kepala sekolah harus memegang rahasia seseorang, tapi secara umum di klasikal. Oke Bu Mufita, supervisor hebat ya, semuanya guru yang baik yang membaca kurikulum dengan benar. Juga kepala sekolah yang ngelontok cetok masalah kurikulum ya. Insya Allah Pak. Kurikulum itu isinya ada berapa bab Bu? Yang pertama bab apa? Yang pertama itu pendahuluan. Ya, yang kedua. Visi, misi, dan tujuan. Yang ketiga. Yang ketiga pengorganisasian pembelajaran. Ya. Yang keempat perencanaan pembelajaran. Yang kelima pendampingan evaluasi dan pengembangan profesional. Ya. Yang keenam adalah penutup. Ya, luar biasa. Kalau melihat seperti ini, Bu Mufita selaku kepala sekolah akan bisa menjelaskan pada teman guru loh isinya bagus sekali. Dan ini merupakan pedoman penyelenggaraan sekolah. Jadi kalau guru tidak pernah tahu kurikulum macam keliru, jangan sering membicarakan itu ya. Ketika jangan melakukan pembinaan profesional pakai ini dong, supaya matching antara itu ya. Luar biasa ke Bu, ini jebule pinter ya.
mulai tahun berapa jadi guru? Saya Untuk penyelenggaraan pendidikan kita tidak lepas dari Undang-Undang Sisdiknas loh Bu Mufidah. Nggih, Pak. Undang-Undang nomor berapa? 20 tahun 2003 ya. Ada lagi Undang-Undang Guru dan Dosen ya, nomor 14 ya. Kemudian ada visi misi Dinas Pendidikan, Kabupaten dan visi misi sekolah. Penetapan pertama visi misi sekolah. Visi sekolah panjenengan apa Bu? Kalau visi di SD Negeri 1 Galuh itu terwujudnya generasi pelajar muda sebagai pembelajar sepanjang hayat yang mantap jiwa, Pak. Tetap jiwa apa? Mandiri, agamis, nasionalis, terampil, adaptif, peduli, jujur, inovatif, dan wawasan ke depan. Makasih, itu visi yang bagus sekali. Insya Allah. Sayangnya terlalu panjang. Jenengan ora apal. Nah, kalau itu tadi diadakan proses evaluasi tadi ya. Kalau setelah dievaluasi bersama kok kedawat Bu, mari kita evaluasi, kita adakan review. Review kurikulum bukan hanya visinya, yang lain juga. Itu tadi ada 6 hal pokoknya. Iya, Pak. Itu namanya review kurikulum. Bisa dipahami Bu Mufidah? Ya, yang 6 bab itu ya. Senajan banyune krasane adem, tinggo kungkum awak Ini guru ini tanda-tanda kecerdasan ada di matanya. Pantas sebagai operator sekolah, penentu kebijakan sekolah, dapodik dan lain-lain. Ini otak-otak cerdas Pak Toto. Ya, itu ya tugas-tugas operator dapodik apa saja sebenarnya sih? Siswa baru, Ya terus. sinkronisasi, update data baik siswa maupun guru. Iya. Terus pengajuan PIP Sarpras masuk apa tidak? juga masuk atas kondisi lah, kondisi sarkas. Sinkronisasi terus ya. Iya, setiap bulan. Terus tidak mengalami cut off. Belum pernah juga. Ya, usahakan tepat waktu ya. Dan yang penting lagi isi apa adanya loh, Mas. Ya, Pak. Ya, Ya. jangan dibohongi, nanti kalau dibohongi bisa di sini tidak dapat apa-apa. Panjenengan pernah mendapatkan komplainan tidak dari teman-teman? Kalau komplainan sih tidak, Pak. Paling ya ini karena setiap bulan itu kan ada rapat. Jadi saya laporkan pada saat rapat itu dengan wali, dengan guru-guru dan komite. Karena panjenengan harus menggunakan prinsip transparan, Saya menggunakan prinsip transparan, akuntabel. Terus apalagi terbuka ya. Terus jujur ya. Oh iya pasti itu Pak, jujur Harus Pak. jujur. Ya. Ini akan sumpah Anda disaksikan oleh yang hadir di ruangan ini dan disaksikan oleh para malaikat. Kalau Anda menggunakan uang sepeser bos tidak diketahui, itu finari jahannama khalidina fiha abadan. Gelem gue kena ancaman neraka. Nggih mboten purun. Nah, kalau seperti itu, kalau ada teman-teman pengkritisi jangan urus marah, ditunjukkan langsung. Karena ini uang negara. Tadi agar penjenengan laporan administrasi dan terfile, maka apa yang Anda harus lakukan? Untuk setiap kegiatan sekolah perlu adanya dasar hukum atau peraturan yang ada. Terus ada susunan panitia atau organisasi. Setiap ada kegiatan harus ada surat undangan disertai daftar hadir. Setelah itu dibuat berita acara, pelaporan dan dokumentasi. Ya, pelaporan penting ya. Nggih. Dan dokumentasi penting. Nggih. Jangan sampai nanti dokumentasi tercecer. Nggih. Pae dokumentasi nih Mbak Nana. Siji Mas Toto. Siji nang Pak A Pak B dicari akhirnya baul kabeh. Setiap satu kegiatan, satu file, satu tertib apa tidak? Termasuk main apa lagi? Untuk alat peragam pembelajaran tentang apa ini? Ya, cara kerjanya gimana? Cara kerjanya? Satuan panjang
berapa kilometer, 4 kilometer, berapa hektometer. Ini dimasukkan kilometernya, hektometernya masih satu. Ya. Jadi 4 kilometer hasilnya 40 hektometer. Meter lagi. Kalau 4 meter berapa hektometer? Ya. Kita komanya ini dimasukkan di sini. Oh begitu. Nanti ini bolanya dimasukkan 1 dan 2. Ya. Jadi hasilnya 0,004 Ya. hektometer. Itu namanya bola pintar ya. Bola pintar. Semakin guru kreatif, semakin banyak alat peraga yang dibuat oleh guru ya Bapak ya. Kalau guru yang tidak kreatif, jenenge guru mulang tok alias ngecebres tok. Guru sing senenge ngecebres tok muridé mung ndongong tok akhirnya ngantuk. Guru yang bagus sekarang itu 40% teori, 60% praktek. Dengan cara apa? Penjelasan sedikit tapi prakteknya banyak. Setiap mapel kan ada prakteknya, diutamakan praktek ya. Oke Pak, guru kelas 6, guru PB KAI, PJOK. Ini guru PJOK nya kayak berkengseng banget ya. Sebuah judul langit merah di ufuk timur kayak Bu Mufidah ya. Ada berapa judul Bu Mufidah? 40-an Pak. 40 ya. Di dalam buku itu pasti ada sebuah puisi yang menarik untuk panjenengan. Ya ora. Kira-kira judul yang paling menarik apa Bu? Aduh, judulnya lupa Pak. Boleh saya buka Pak? Iya boleh ya. Yang paling menarik apa? Nahkodaku Pak. Nahkodaku itu menceritakan tentang apa Bu? Ini sebenarnya bertema keluarga Pak. Keluarga ya. Nahkoda kan supir gitu Pak. Supir, berarti kepala rumah tangga ya. Suami. Suami ya. Nahkodaku ya. Sebagai nahkoda ya. Pak. Pernah mendengar sebuah pepatah Perancis? Apa itu Pak? Gini, pepatah Perancis mengatakan apapun yang terjadi seorang kapten kapal harus bersama kapal. Itu sebuah inspirasi kehidupan yang luar biasa loh Bu. Seperti jenengan nahkoda ya. Ya. Saya penumpang. Penumpang ya. Nahkodanya. Tapi kalau bisa nanti karya inovasi ya Bu. Ya. Kebanyakan guru-guru kita ngarang puisi apa ya Bu Rahma. Ya ora. Kali-kali penjenengan evaluasi kurikulum. Evaluasi pendidikan. Kemudian mengarang ya, buku panduan pembelajaran apa. Buku sumber apa itu luar biasa. Makasih Mas Viko Bayu Aji pantas sebagai guru PJOK. Kalau di dalam pewayangan namanya Jatmiko ini Pak. Jatmiko artinya gagah. Ini Pak Bayu, guru PJOK mempunyai tugas sangat signifikan. Guru yang paling disenangi murid kan guru PJK. Apakah Anda juga punya keinginan berperan dalam bidang yang lain, misalnya dalam bidang nasionalisme, penanaman jiwa kebangsaan pada anak-anak pada saat mengajar PJOK? Ingin Pak. Ya, contohnya apa? Aksi nyata. Aksi nyata menumbuhkan sikap nasionalisme Pak. Ya. Contohnya misal cinta tanah air, ya. Menonton bola itu kan olahraga Pak. Ya benar, cinta tanah air ya. Timnas sepak bola itu main ya. Mengarahkan ke sana ya. Tentang nasionalisme. Terus? Lewat olahraga gitu. Olahraga bisa. Apakah sebagai awal persepsi panjenengan juga bisa ditambahi nyanyian-nyanyian yang nasionalis? Siapa tidak? Bisa Pak. Bisa Pak. Di luar sambil tepuk tangan disertai nyanyian nasionalis. Karena dalam pendidikan karakter, nasionalis yang kedua setelah agamis, spiritual ya, nasionalis. Jadi guru PJOK tidak semata-mata mengajarkan olahraga ya Pak, tapi bisa nasionalisme. Contoh ini, PBB. Itu mengajarkan juga kedisiplinan loh Pak. Iya Pak. Iya kan? Betul. PBB, kemudian lari dan sebagainya. Lari kan juga kejujuran dan lain-lain. Kemudian yang kedua, prestasi Pak Bayu. Panjenengan harus punya target prestasi apa tahun ini, tahun depan, agar bisa mendongkrak nama SD sini. Coba sini. Tadi wali murid pesan ada kerjasama latihan sepak takraw dengan anak-anak sini. Ya, tolong diprogram itu luar biasa Pak. Suatu saat sini juara sepak takraw kabupaten kok geger masyarakatnya. Ya Rak.
Akhirnya menimbulkan dampak kayak sekolah kan baik, kayak guru olahraganya pinter ganteng maning eman. Ya mbok, ya apa? Iya, oke Mas Bayu matur nuwun. Guru agama PABP itu memegang peran sangat utama pada pendidikan karakter, terutama dalam segi spiritual, nggih. Jenengan selain mengajarkan pembiasan apa yang Anda kerjakan di sekolah ini? Untuk sementara ini saya kan baru ya Pak. Iya benar. Saya sebelum pembelajaran membaca Asmaul Husna. Ya. Kemudian membaca juz apa. Iya. Dan nanti kalau setiap istirahat pertama itu melaksanakan sholat duha berjamaah. Itu baru kelas atas, kelas 4, 5, 6 sesuai dengan hari di mana saya masuk. Misalnya hari Senin di kelas 6, saya berarti duha nanti di kelas 6. Iya. Dan juga Asmaul Husna juga juz aman. Iya. Sebenarnya gini Bu, kan jangan harus punya program pembiasaan. Jadi jenengan dijadwal, contoh program pertama hafalan doa-doa, ya. Kelas 1, kelas 2, kelas sampai kelas doanya apa saja. Jadi sampai kelas 6 anak-anak punya hasanah doa begitu banyak. Contoh. Yang kedua misalnya penjenengan hafalan surat-surat Al-Quran. Coba jangan surat pendek, tok yang surat yang panjang. Ya pernah. Sekali waktu bersama guru tadarus main apa ora? Jadi aja jangan hanya surat pendek kelas 1 2, kelas 3 boleh dan panjang. Kelas 5 ya abasa wa tawalla. Begitu. Ini kendalanya pada tidak ngaji. Mulane ngaji amma yatasaalun. Kepala sekolahnya itu ahli qori, juara qori, makanya di sini harus pandai baca Quran. Syukur-syukur sekali waktu tadarus bersama antar guru, murid. Begitu ya, Bu? Juara 1 tingkat kabupaten. Ini luar biasa. Tilawah. Kemudian mungkin ada kesenian apa di program. Sini yang paling pas apa? Silakan apa hadroh apa-apa. Kan sini, iya kan? Kepala sekolah atas nama Ibu Mufidah SPDSD. Sebelum tim kami serahkan. Ya, semoga ini semakin maju dan berkembang, Pak Andreito. Ya, saya yakin dengan mampu. Insyaallah Bismillah saya memandang di sini saya tidak bisa bicara yang macam-macam Rahma karena rupanya saya menangkap adalah getaran-getaran sangat purba di sini. Orang ciri-ciri ini ngomong bagaimana dan tahu. Jadi di sini itu ada dulu kita punya kerajaan Galuh Purba. Galuh Purba itu abad keempat dari Kutai Tarumanegara, orang Kutai ke daerah Slamet, Gunung Slamet. Itu mendirikan kerajaan Galuh Purba. Dari Galuh Purba baru pindah ke Galuh Pakuan, Pajajaran. Itu proses berabad-abad. Jadi SDC Galuh itu seorang guru adalah merencanakan pembelajaran. Dimulai dari rencana pembuatan RPP. Sebelum RPP dibuat, penjenengan harus menganalisis KD untuk menentukan KKM. KKM itu dibuat per KD. Pesan saya jangan terlalu rendah. Agar apa? Kita semuanya punya daya juang untuk mencapai target yang tinggi. Kelas 1 guru agama, KD-nya ada yang cuma begini, mampu melafalkan syahadat. Syahadat gampang apa susah, Ibu? Gampang. Gampang. Kelas 1 bisa apa enggak? Ya. Intinya bisa apa tidak? Itu kan berproses, diajari. Jika dia normal, punya alat ucap yang benar, bisa, maka akan bisa. Maka nilainya KKM-nya KD ya minimal 20 bagi yang tadi. Yang lambat berbicaranya, ngomongnya kurang jelas. 80 Pak Bu. Matematika pun di kelas 6 menentukan volume balok ya bisa 80, 70. Jangan selalu matematika angel suita.
Pernahkah ibu bapak membaca KD satu persatu? Sampai hari ini saya jamin ada yang tidak, Pak Bu. Karena apa? Sebuah sekolah ada yang langsung menentukan KKM Mapel. Dari mana ini analisisnya tidak ada. Alhamdulillah guru agama menunjukkan itu. Ini Bu analisis KKM-nya. Sejatinya yang kita ajarkan adalah mencapai KD baik. Pujilah wahai engkau ibu bapak guru. Saya berapa adik loh? Saya secara pribadi mengucapkan syukur atas segala kasih sayang dari Allah untuk kami semuanya di SD Negeri 1 Galuh. Kegiatan ini membuka jendela kerja kita, bahwa saya dengan teman-teman hari ini mendapatkan jendela baru untuk bekerja pada track yang seharusnya. Bapak Ibu yang saya hormati, acara yang terakhir adalah penutup. Marilah kita tutup acara pada hari ini dengan mengucapkan hamdalah. Engkau sebagai pelita dalam kegelapan, engkau laksana embun penyaju dalam kehausan, engkau patriot pahlawan